Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Walhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Usikum anafsi bitaqwallah azza wa jalla faqad fazal muttaqun wal mu'minun haitsu yaqulullahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa bi sayyatal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Faqala talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslimin. Bapak Ibu hadirin jamaah majelis ilmu Masjid Darul Muslihin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan pagi hari ini, di waktu subuh ini Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi kita untuk hadir di tempat yang mulia ini, ya, masjid dari masjid Allah Subhanahu wa taala. Dan ditambah lagi kita berada di bulan Ramadan, ya, ditambah lagi kita berada di akhir-akhir, ya, di 10 akhir di bulan Ramadan ini. Maka mari kita untuk menambah daripada semangat kita, kapasitas ketaatan dan ibadah kita, ya, karena tinggal beberapa hari lagi kita akan meninggalkan bulan yang penuh dengan berkah ini. Disebutkan di kalangan para ulama, ya, pengibaratan seperti kuda pacu, ya, artinya ketika sudah mendekati finish, ya, pasti kuda itu akan larinya lebih kencang, ya. Dan hal ini pun sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah, ya. Jadi disebutkan oleh Bunda Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Rasul apabila sudah masuk di 10 akhir di bulan Ramadan, ya, maka beliau, ya, syadda mi'zarahu, ya, beliau mengencangkan tali sabuknya, ya, atau mengencangkan sarungnya, ya. Yang diantaranya di mana dilakukan oleh Rasulullah adalah, ya, beliau membangunkan, ya, keluarganya dan menghidupkan malam-malamnya, ya, dengan ibadah-ibadah berbagai ketaatan kepada Allah, ya, demi diantaranya untuk, ya, mencari yang disebutkan oleh Rasulullah fihi lailatun khairun min alfi syahrin, karena di dalamnya terdapat satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Dan para ulama mengkaji bahwa ketika seorang mendapatkan satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan itu seperti dia beribadah selama 83 tahun tanpa henti, ya. 1000 bulan itu adalah kurang lebih sekitar segitu, ya. Kalau mau dihitung hari kurang lebih sekitar 30.000 hari, ya. Padahal hanya dengan amalan di satu malam, dan itu, ya, karena keutamaannya adalah lebih baik dari 1000 bulan, ya. Sehingga mudah-mudahan, ya, kita akan mendapatkannya, ya, satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Karena para ulama mengatakan sebetulnya semua manusia akan mendapati, akan terhampiri, tapi yang menjadi pertanyaan adalah pada waktu malam tersebut menghampiri apa yang dia lakukan, kan begitu, ya. Jangan sampai ketika di mana kita terhampiri daripada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan dalam kondisi bersantai-santai, dalam kondisi berlehai-lehai, ya, apalagi waliyadzubillah kita berlindung kepada Allah kalau dalam kondisi sedang bermaksiat kepada Allah. Sehingga kita untuk berpacu dalam kebaikan, dalam ketaatan di 10 akhir di bulan Ramadan ini, yang mudah-mudahan Allah, ya, dapatkan kita satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Nah, salawat beri salam semoga tercurah atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang senantiasa komitmen dalam menjalankan sunnah beliau sampai datangnya hari kiamat kelak. Allahumma la sahla ila ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Masyaallah muslimin, Bapak Ibu rahimakumullah, di waktu yang berbarokah ini insyaallah
kita akan coba berbicara mengkaji tentang fikih zakatnya. Artinya karena waktu kita yang tidak banyak ya, sehingga mungkin di beberapa poin ya terkait tentang zakat atau beberapa zakat yang mungkin nanti akan kita kaji secara umum atau sekilas, terutama adalah zakat-zakat yang kebanyakan kita ada di dalamnya gitu ya. Karena mungkin adanya beberapa zakat yang itu hanya dimiliki oleh beberapa orang. Contoh mungkin penanaman saham ya, ketika memiliki saham ya. Tapi nanti adanya kita mendapati zakat-zakat yang umum yang insya Allah kebanyakan kita terlibat di dalamnya. Masyaallah muslimin, Bapak Ibu rahimakumullah, ya, kita pahami bersama bahwa zakat ya termasuk dari rukun Islam ya. Artinya bahwa hal ini adalah kewajiban ya dari Allah ya. Maka nanti kita banyak mendapati penyandingan sholat dan zakat dalam ayat Al-Quran ya, yang disebutkan di kalangan para ulama seperti disampaikan oleh sahabat Abdullah bin Abbas ya, diantaranya di dalam Al-Quran itu ada 3 ayat ya, yang di setiap ayatnya itu mengandung 2 perintah. Jadi di mana ketika salah satunya yang dikerjakan dan satunya tidak, maka sama saja mereka tidak mengerjakan itu semua secara total. Di antaranya adalah wa aqimus shalah wa atuz zakah, dan dirikan sholat dan tunaikan zakat ya. Artinya bahwa kalau adanya orang yang sholat tapi tidak mau membayar zakat ya, maka percuma sholatnya ya. Atau adanya orang yang mau mengeluarkan zakat tapi nggak sholat gitu ya, maka percuma juga dari zakatnya. Karena ini adalah satu ayat yang memiliki atau yang terdapat 2 perintah untuk dijalankan dari dua-duanya ya. Nanti diantaranya ayat yang lain adalah atiullah wa atiur rasul. Itu selalu disandingkan ya, mayoritas ayatnya adalah disandingkan. Artinya ya harus taat kepada dua-duanya, taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Dan yang ketiga adalah anishkurli wali walidaika, bersyukurlah kamu kepada ya Allah dan kepada kedua orang tuamu. Jadi masya Allah ya, yang dimana kita belum dikatakan bersyukur kepada Allah kecuali ketika kita mau bersyukur kepada kedua orang tua kita. Ya, jadi percuma bakti kita kepada Allah baik, tapi ternyata kita tidak bakti kepada kedua orang tua, maka akan menjadikan ya bakti kita kepada Allah menjadi sia-sia karena kita mendurhakai daripada kedua orang tua kita. Nah, ini dalam satu ayat yang terdapat 2 perintah untuk kita mengerjakan bebarengan ya, atau dua-duanya. Tidak boleh ya dikerjakan satu dan diabaikan yang satu yang lain ya. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, dan nanti kita banyak mendapati dalil-dalil ya berbicara tentang masalah zakat ya. Yang secara khususnya nanti kita mendapati firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 103 ya, yaitu di mana ketika Allah mengatakan khud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Bahkan di situ menggunakan kata perintah ya, khud, ambil ya. Maka sebagian para ulama mengatakan bagi orang yang kita pandang bahwa hartanya sudah mencukupi nisab ya, kemudian juga sudah haul yang termasuk dari syarat-syarat zakat, tapi dia tidak mengeluarkan, maka boleh diambil paksa. Itu karena pada ayat itu bunyinya pun seperti itu. Khud min amwalihim, ambil dari harta mereka. Sodakotan sebagai satu bentuk sedekah atau zakat, tutohiruhum wa tuzakkihim biha. Yang sebetulnya zakat itu pun akan kembali juga kepada orang itu sendiri. Ya, tutohiruhum wa tuzakkihim biha. Itu artinya untuk membersihkan harta mereka ya, dan ya juga adalah untuk menyucikan jiwa mereka. Artinya jiwa mereka akan semakin tentram, akan semakin nyaman ketika dia mau mengeluarkan dari zakat harta yang mereka miliki ya. Nanti bahkan para ulama menekankan terutama bagi para pedagang yang berinteraksi dengan uang, maka minimal ya mereka untuk memperbanyak sedekah untuk demi membersihkan hartanya, karena tidak tahu dalam transaksi, dalam jual belinya mungkin ada yang tersakiti, ada yang mungkin terdolimi, ya ada pengembalian uang yang mungkin tidak pas, ada mungkin barang yang cacat tapi tetap terjual, orang dalam kondisi sebetulnya kecewa, tapi
ya akan lebih repot ketika memulangkan dan seterusnya, maka untuk menyucikan itu ya untuk membersihkan hartanya ya dengan sedekah, ya memperbanyak sedekah atau nanti ya yaitu dengan mengeluarkan zakatnya. Ya. Nah, Mas Rahimakumullah, ada beberapa syarat ya bahwa seorang terkena daripada zakatnya dari atas hartanya. Yang pertama, harta tersebut merupakan barang halal dan diperoleh juga dengan cara yang halal. Ya, jadi tidak bisa kemudian barang haram yang kemudian untuk dizakati. Maka untuk dari sesuatu yang halal, dari barang yang halal dan cara mencarinya pun halal. Kemudian harta tersebut dimiliki penuh oleh pemiliknya. Ya, jadi bukan harta orang lain. Ya, untuk apa menzakati harta orang lain ya. Kemudian yang ketiga, harta tersebut merupakan harta yang dapat berkembang. Ya. Kemudian yang keempat, harta tersebut melewati haul, ya, yaitu melewati haul, ya, sudah karena 1 tahun, ya. Jadi di kepemilikan itu sudah selama 1 tahun dalam hitungan hijriyah, ya, bukan masehi tapi dalam hitungan hijriyah, ya. Maka nanti diantaranya adalah termasuk juga sudah mencapai daripada nisab, ya, sudah mencapai nisab dan kemudian haul. Hanya saja nanti memang adanya barang yang tidak menggunakan konsep haul, ya, tidak menggunakan konsep 1 tahun, ya, harus 1 tahun begitu. Di antaranya adalah zakat hasil bumi, ya, karena kalau zakat hasil bumi itu dikeluarkan di setiap panen. Nah, panen ini kan tidak mesti harus 1 tahun sekali, ya, bisa kayak padi mungkin 3 bulan sekali, ya, kayak kemudian singkong ya mungkin 8 bulan sekali gitu ya. Pak Salam Rahimakumullah, pengertian zakat ada dari sisi bahasa banyak pengertian begitu ya, tapi mayoritas bahwa zakat itu artinya adalah toharoh, ya, yaitu penyucian, ya. Maka zakat itu sendiri diambil dari kata zakah, zakah yuzaki, tazkiyah. Ya, maka adanya istilah tazkiyatun nufus, pembersihan jiwa atau penyucian jiwa, ya. Adapun secara istilah yang dimaksud dengan zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya, ya, dengan persyaratan tertentu pula. Gitu ya. Jadi zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, ya. Jadi harta-harta yang memang persyaratan tertentu begitu, ya. Artinya harta yang memang untuk dizakati, karena ada harta yang tidak untuk dizakati, itu, ya. Jadi artinya ketika kita punya mobil 5, gitu kan, meskipun banyak, tapi tidak dizakati. Ketika itu adalah satu kebutuhan yang kita gunakan, artinya kendaraan itu. Tapi kalau kendaraan itu kita punya 5 mobil tapi dijual belikan, nah maka jual belikannya inilah menjadi zakat, ya, untuk dikeluarkannya zakat. Begitu juga rumah. Kadang kan orang, Ustaz, saya jual rumah begitu, ya, sampai dapat uang mungkin 1 miliar begitu. Nah ini saya untuk zakati tidak, ya Anda jual beli rumah tidak. Ya, kalau memang terkenal Anda sebagai penjual atau jual beli rumah, ya Anda akan terkena dari perdagangan, artinya kan gitu, sebagai penjualan. Tapi kalau karena itu rumah Anda kemudian dijual, ya maka tidak ada zakatnya. Ketika mau bersedekah ya silakan, gitu ya, dari hasil dari penjualan tersebut begitu. Nah, maka dengan persyaratan tertentu yang diwajibkan Allah dan nanti diserahkan kepada orang yang berhak untuk menerimanya dengan, ya, syarat tertentu juga gitu. Yang nanti kita akan melihat dengan adanya 8 asnaf ketika nanti kita berbicara tentang zakat mal, gitu ya. Ketika kita nanti berbicara tentang zakat mal, ya. Karena nanti beda lagi ketika kita berbicara tentang zakat fitrah, kan seperti itu, ya. Maka nanti adanya pembagiannya dari masing-masingnya. Ya, di sini juga disebutkan adanya perbedaan antara zakat, infak, sodakoh gitu ya. Makanya kadang kan orang menanyakan gitu ya, kalau di masjid-masjid itu ada kotak keliling kok bukan kotak sodakoh gitu ya, namanya kotak infak gitu kan.
Ya sebetulnya ya karena ditulisnya kotak infak, ditulis kotak sodakoh juga ya sebetulnya nggak apa-apa gitu loh. Karena sudah terbiasa dan terseringnya itu ditulis seperti itu ya. Yang saja nanti memang kita bisa adanya sedikit perbedaan antara satu dengan yang lain ya. Jadi zakat ya, yang dimaksud dengan zakat adalah atau zakatnya infak dan sodakoh. Zakat adalah kewajiban harta yang spesifik, memiliki syarat tertentu, alokasi tertentu dan waktu tertentu. Nah itu zakat. Ya, jadi kalau zakat lebih spesifik ya, lebih spesifik, dia lebih teliti karena mengandung di dalamnya keterkaitan dengan syarat-syarat yang ketat, artinya seperti itu. Adapun infak ialah mengeluarkan atau membelanjakan harta yang mencakup zakat dan non zakat. Ya, zakat dan non zakat. Ya, ini infak. Ya, ada yang wajib, ada yang sunnah. Infak wajib diantaranya seperti kafarat, ya, nazar, zakat dan yang lain. Infak sunnah diantaranya adalah seperti ketika ya membantu fakir miskin, ya, kemudian memberikan pembiayaan pendidikan atau pembangunan masjid, ya. Nah ini bisa masuk dalam hal tersebut dan itu masuk dalam kategori sunnah. Adapun sodakoh maknanya lebih luas, ya, dari zakat dan infak. Jadi sodakoh juga bisa masuk nanti dalam kategori infak bisa masuk dalam kategori sodakoh, zakat juga bisa masuk dalam kategori sodakoh. Maka tadi dalam surat At-Taubah ayat 103 Allah kan mengatakan tentang zakat sodakoh ya, khud min anwalihim sodakotan, sebagai sodakoh. Yang padahal yang dimaksud sodakoh di situ adalah zakat itu. Jadi itu lebih spesifik. Nah, masa muslimin rahimakumullah, jenis-jenis zakat. Ya, jenis-jenis zakat minimal zakat itu terbagi menjadi dua, zakat fitrah dan zakat mal, kan begitu ya. Ya, adapun zakat fitrah yang kita pahami bahwa zakat yang dikeluarkan ya di mana sebelum kita selesai mengerjakan Ramadan. Ya, nanti para ulama berselisih pendapat. Ada mereka yang mengatakan bahwa sudah boleh untuk kita keluarkan ketika kita meskipun baru awal-awal masuk di bulan Ramadan. Meskipun artinya yang jelas sudah masuk di bulan Ramadan, maka sudah boleh untuk mengeluarkan zakat fitrah, artinya begitu. Ada yang mengatakan ya bolehnya adalah ketika setelah setengah bulan buka berikutnya begitu. Jadi sudah masuk tanggal 15, 16, 17 dan seterusnya. Ramadan baru boleh. Yang paling afdolnya tentunya adalah mengeluarkannya setelah mendekati dari waktu Id. Gitu ya. Maka diantaranya nanti sunnah untuk sholat Idul Fitri diakhirkan. Karena apa? Agar memberi peluang bagi orang yang belum menunaikan zakat fitrah untuk menunaikan zakat fitrah terlebih dahulu. Karena ketika ya sholat sudah ditunaikan, sholat Idul Fitri, baru mengeluarkan zakat fitrah, maka itu sudah tidak terhitung zakat fitrah. Itu terhitung sedekah sebagaimana keumuman, ya sedekah, tapi bukan zakat fitrah itu. Yang karena zakat fitrah itu batas akhir adalah ketika ya mau didirikan sholat Id. Ya, maka yang paling afdolnya kan begitu ya, semakin lebih mendekati ya sebagaimana sholat witir kita mendekati adzan subuh itu lebih baik, gitu ya. Kemudian juga seperti sahur kita mendekati adzan subuh atau mendekati waktu akhir sahur, maka itu yang lebih baik ketimbang mungkin sahur jam 2, sahur jam 1, nah itu tidaklah lebih afdol, artinya begitu. Begitu juga dengan zakat fitrah ya. Kita mendapati hadis Nabi dalam riwayat Bukhari dan Muslim ya. Rasul menyebutkan tentang zakat fitrah sekaligus besaran daripada zakat fitrah pada hadis ini ya. Faradha Rasul sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri so'an min tamrin aw so'an min syairin 'alal abdi wal hurri wadzakari wal untha wasaghiri wal kabiri minal muslimin wa amara biha an yuaddi qabla khurujin nas ila shalah. Ya. Rasul mewajibkan zakat fitrah, zakatal fitri so'an min tamrin, ya, satu sok baik itu dengan kurma atau satu sok dari gandum. Ya, artinya nanti tergantung pada makanan pokok di satu negeri. Kalau di makanan pokok satu negeri pakai beras, ya maka beras. Di makanan pokok di satu negeri mungkin pakai singkong, gitu ya, tiwul, oyek, begitu ya. Nah itu ya pakai itu begitu ya. Kalau jagung ya pakai jagung ya. Atau pakai sagu ya berarti pakai sagu.
Ya, jadi sehingganya mudah semua gitu loh. Jadi, di tempat kami kalau seperti yang disampaikan oleh Rasul pakai kurma, tempat kami jarang kurma. Ya, kalau pakai kurma gitu ya. Kalau orang ketika mungkin juga menggunakan kurma, kurma itu bukan makanan pokok gitu ya. Jadi meskipun makan kurma 1 kilo, kalau belum nasi ya masih tetap nyari nasi kan gitu kan. Karena makanan pokoknya kita adalah nasi ya, artinya beras, artinya seperti itu. Ya. Alal abdi wal hurri, ini diwajibkan baik bagi hamba sahaya maupun merdeka, baik orang merdeka gitu ya, wadzakari wal unsa, laki-laki maupun perempuan, wasohiri wal kabiri, baik itu anak-anak kecil maupun besar gitu ya. Jadi meskipun baru kemudian lahir, ya udah ya. Jadi mau sholat Id gitu ya. Sholat Id ditegakkan jam 7.15. Ya jam 7:05 lahir. Nah, ini harus dikeluarkan ini. Ya zakatnya gitu ya. Tapi kalau masih di perut ya belum. Gitu ya. Kalau masih di perut belum. Tapi kalau udah keluar, meskipun baru keluar, itu udah untuk dizakati. Ya. Minal muslimin, dari kalangan kaum muslimin, wa amar biha, dan diperintahkan hal itu untuk ditegakkan, ditunaikan zakat fitrah qabla khurujin nas ila shalah, sebelum manusia menegakkan sholat Id ya, sebagaimana tadi kita sampaikan. Nah, di mana apa? Pada hadis ini jelas Rasul mengatakan, yaitu apa? So'an min tamrin au so'an min syair. Ya, yaitu 1 so', berarti kan begitu ya. 1 so'. Ya. Jadi 1 sok itu arba'atul amdad. Jadi 1 sok itu 4 mud. Ya, sedangkan mud itu nanti takaran ya pakai ke tangan kita ini gitu ya. Yang sedang lah, orang sedang. Karena kalau orang kecil kan, meskipun tua kadang ada ya orang tua tapi kecil gitu kan tangannya gitu. Ya, ada orang yang gede dan terlalu gede banget gitu kan, jari-jarinya panjang gitu. Nah, ini artinya untuk orang yang sedang ya, atau orang yang sedang. Ya, jadi artinya berarti kita tinggal melihat bahwa jadi kurang lebih kalau mau kita bagi ya. Jadi 1 mud itu kurang lebih sekitar 625 gram. Ya, jrom ya atau gram, ini seperti itu. Maka kalau dikalikan 4 karena 1 sok itu 4 mud. Ya, jadi kalau dikalikan 4 berarti sekitar ya 2.500 ya, berarti kurang lebih sekitar 2,5 kilo gitu ya. Yang nanti kemudian hari ini berkembang begitu, ada yang 2,7, ada yang 3 kilo, ya sebenarnya itu sebagai satu bentuk kehati-hatian ya tidak ada masalah. Apalagi hari ini sudah ada beras yang takarannya zakat fitrah, ya jadi ada 3 pilihan, gitu ya, ada 3 pilihan, ada 2,5 kilo, ada 2,7, ada yang 3 kilo. Nah itu sudah langsung begitu. Kadang kan kita kalau mayoritas beras kantong beras kita kan 5 sama 10 kilo kan gitu kan. Nah ini kan kadang tanggung gitu kan, tanggung. Kalau contoh semuanya suami istri bawa 10 kilo berarti berapa? 5 kilo gitu ya. Itu pas kalau mau 2,5, artinya kan seperti itu. Saya zakat untuk saya dan istri, contoh begini gitu ya. Itu selesai rampung gitu kan. Tapi kalau anaknya 3 gitu kan, pakai 15 kebanyakan, pakai 10 kurang, 10 ya masih lebih dikit gitu kan ya. Nah jadi artinya apa? Kalau yang sudah kantong pas gitu kan ya tinggal kita mau milih. Kita mau pilih yang 2,5 ya boleh, karena memang segitu, yang penting tidak kurang daripada itu. Kalau kita mau milih yang lebih ya maka itu lebih afdol, karena adanya sisa lebih itu kita akan lebih nyaman daripada kurang. Artinya kan seperti itu ya. Apalagi sampai mungkin 3 kilo. Nah, kan masih ada sisa, nggak masalah. Kita akan berbagi, kita akan membagikan kepada yang lain. Yang kedua, tadi itu zakat fitrah ya, zakat fitrah. Maka nanti diantaranya fidyah itu adalah ada yang menyebutkan ya di mana fidyah itu adalah 1 mud. Ya, 1 mud. Jadi minimal nanti ada 2 pendapat fidyah ya, itu adalah 1 mud atau 2 mud. Maka orang tinggal ada pilihan, tinggal pada kemampuannya nanti gitu. Jadi kalau dia 1 mud berarti ya sekitar 7 onan. Kalau mau kita bulatkan 6 on setengah itu ya. Kalau mau kita bulatkan bisa menjadi 7 on. Kalau mau kita yang ngambil 2 mud berarti sekitar 1 kilo 3 on. Ya, 1 kilo 3 on itu per hari yang ditinggalkan untuk ditunaikan daripada fidyahnya. Adapun terkait dengan zakat mal ya. Ya, ini kita sebutkan ada berapa yang sering kita dapati.
Ya. Zakat mal di sini yang pertama adalah zakat emas dan perak. Ya, zakat emas dan perak. Nah, nanti zakat emas dan perak ini untuk terpenuhi dua syarat itu. Ya, yang pertama adalah haul sudah mencapai 1 tahun, kemudian yang kedua adalah sudah mencapai nisabnya. Ya, nanti zakat nisab dari emas, ya itu ada dua pendapat. Ada yang mengatakan 88 gram emas, ada yang mengatakan 85 gram emas. Itu ya. Nah, jadi kalau kita nanti mau ngambil kehati-hatian ya kita lebih kalau sudah 85 gram maka untuk kita zakati daripada emas kita ya, daripada emas yang kita miliki begitu. Adapun kalau perak nisabnya itu adalah 616 gram ya. Jadi ada juga yang berpendapat 595 gram. Ya karena ada dua pendapat seperti tadi itu. Jadi kalau emas, nah ini maka nanti untuk menjadi patokan utama itu adalah emas. Karena nanti emas akan digunakan juga untuk ukuran zakat-zakat yang lain. Ya jadi boleh 85 gram emas atau 88 gram emas. Ya, dan para ulama nanti berselisih pendapat terkait dengan perhiasan yang dipakai oleh seorang wanita. Ya, apakah itu untuk dizakati ataukah tidak gitu. Yang jelas kan kalau yang untuk disimpan itu kan jelas itu yang untuk dizakati. Tapi kalau ini adalah untuk hilyah, untuk perhiasan, apakah ini perlu untuk dizakati atau tidak? Ya, untuk kehati-hatian para ulama mengatakan adalah untuk dizakati. Apalagi sebagai simpanan plus dipakai, itu ya. Nah ini maka untuk dizakati, gitu. Dari emas yang dimiliki kalau sudah mencapai nisab dan kepemilikan itu sudah 1 tahun. Jadi kalau saya punya emas cuma 84, ya nggak perlu, ya nggak perlu untuk dizakati, gitu ya. Jadi kurang sedikit saja sudah nggak bisa, gitu ya, nggak masuk dalam kategori nisab, gitu ya. Contoh mungkin kayak apa namanya onta, ya 5 onta sudah untuk zakat, gitu kan. Ya ternyata kemudian qadarullah mati 1, 4 ya enggak gitu kan. Tapi jangan sengaja dijual gitu ya. Ya sudah mau mendekati haul masanya kemudian kurangin 1 lah gitu kan biar enggak zakat. Nah ini kan akal-akalan, ngakali gitu ya. Nah jadi bukan untuk seperti itu. Nah ini untuk emas ya, emas dan perak ya. Untuk emas 88 gram emas ya, ada juga mengatakan 85 ya, ada nisab perak 616, ada yang mengatakan 595 gram peraknya. Kemudian yang kedua, zakat pertanian. Ya, zakat pertanian. Nah, zakat pertanian ini tadi ya kami sampaikan di awal bahwa tidak terkait tentang haul. Ya, kalau zakat pertanian, ya. Karena Allah menyebutkan dalam surat Al-An'am di ayat 141 ya, di mana Allah mengatakan wa atu haqqahu yauma hasodihi, dan tunaikanlah haknya dari harta kalian ketika pada waktu kalian memanennya. Jadi setiap panen ya maka untuk dikeluarkan zakatnya. Nah, adapun nisab ya untuk zakat pertanian adalah ya 652,8 kilogram atau dibulatkan kurang lebih sekitar 653 kilogram ya, jadi setengah kintal lebih lah ya, setengah kintal lebih ya, setengah kintal kan sekitar 500 ya, ya 5 bukan setengah kintal ya, 5 kintal ya, karena kalau 1 ton kan 10 kintal ya, ini 6 kintal lebih, 6 kintal setengah ya, jatuhnya sekitar segitu. Nah jadi dibulatkan sekitar 653 kilo ya. Nah nanti sebesaran berapa untuk dikeluarkan maka nanti tinggal dilihat. Kalau pertaniannya tersebut dipakai dengan pengairan air hujan, tidak perlu modal kita, maka dikeluarkan 10%. Ya, adapun kalau di situ menggunakan tenaga kita, ya artinya pengairan menggunakan mesin, maka di situ ada pembiayaan, maka dikeluarkan 5%-nya saja. Ya, nah jadi nisabnya segitu.
Jadi kalau nanti ini kan 652 atau 630, 653 lah tadi dibulatkan begitu ya. Nah kalau semuanya sampai 1000 ya berarti sudah untuk mengeluarkan. Kalau ternyata panennya cuma 400, panennya cuma 500 ya berarti belum mencapai nisab, maka tidak perlu untuk mengeluarkannya. Ketika saya mau bersedekah, monggo silakan ya, ketika masuk dalam kategori sedekah. Kemudian yang ketiga, zakat perdagangan. Ya. Nah, zakat perdagangan itu nanti dilihat dari ketika dia memulai untuk jual belinya, berdagangnya, ya, itu sudah mencapai nisab. Ya, jadi sudah mencapai nisab, ya. Dan di mana apa? Nisabnya perdagangan itu adalah bertolak ukur dengan emas. Ya, berarti 88 gram atau tadi 85 gram emas. Gitu ya. Nah itu nanti tinggal dikalikan aja, ya emas 1 gramnya berapa gitu kan. Kalau semuanya 1 juta berarti 88 juta. Nah ketika dia memulai usaha itu, ya sudah kemudian ada contoh pakai modal 100 juta. Nah berarti kan sudah masuk nisab zakat ini. Nah maka apa? Terus berjalan selama 1 tahun, ternyata dihitung itu masih segitu. Gitu kan, atau lebih, udah berkembang dihitung menjadi 150 juta. Nah berarti apa? Tetap untuk dikeluarkan zakatnya 2,5%. Gitu ya. Jadi di mana zakat perdagangan dia untuk mengikuti nisab dan kemudian haul, ya sudah selama 1 tahun. Nah nanti para ulama menyebutkan bagaimana kalau di pertengahan perjalanan itu nurun, gitu kan? Yang tadi modal 100 gitu kan, di tengah perjalanan nurun 50 juta gitu kan. Tapi nanti ketika sudah mau mendekati kok 100 lagi gitu kan. Nah, ini bagaimana? Ya tidak mengapa, tetap untuk mengeluarkan. Pada waktu ketika di pertengahan tadi turun itu, maka itu tidak menjadikan sehingganya tidak untuk mengeluarkan zakat. Jadi tetap untuk dikeluarkan zakatnya. Kecuali ketika nanti setelah ternyata kemudian sudah mendekati haulnya kok ternyata nggak nyampe segitu. Itu kan cuma dapat ada 50 juta atau kemudian 70 juta padahal kan 88 juta. Kalau harga emas 1 gramnya emas murni ya itu adalah 1 juta ya. Nah ini terkait dengan zakat perdagangan. Kemudian yang keempat zakat profesi. Nah, zakat profesi. Nah ini yang lebih banyak sebetulnya banyak terjadi ya. Hanya saja nanti pencetus terkait dengan zakat profesi ini adalah Syekh Dr. Yusuf Qaradawi. Ya, karena nanti sebagian para ulama, terutama ulama al-Lajnah ad-Daimah lil Buhusi wal Ifta, mereka tidak sepakat ya dengan adanya zakat profesi gitu ya. Karena hari ini kan banyak guru, kemudian PNS, polisi, ya dan lain sebagainya lah ya. Ini kadang kan terus bagaimana ini zakat kami gitu ya? Apakah adanya zakat profesi? Nah, zakat profesi itu nanti karena kan dapatnya kita bulanan. Itu kan setiap bulan nanti dibayar, dikasih, setiap bulan dikasih begitu. Nah, berarti hitungannya itu seperti nisab zakat bumi. Ya, jadi 653-an gitu ya. Jadi nanti tinggal itu kalau contoh semuanya kita pakai gabah, ya kan itu kan penunaiannya kan pada hari manen, enggak setelah kemudian nanti jadi beras gitu kan. Tapi ketika hari manen, ya contoh juga singkong lah mungkin gitu kan. Nah, jadi sekitar 653 kilo itu kalau singkong itu berapa? Itu kan itu berapa gitu ya. Nah, jadi kalau contoh semuanya 1000 sekilo berarti kan 653.000. Itu kan 653.000. Nah, jadi gaji kita itu berapa? Ya, oh gaji saya sudah 1 juta, contoh mungkin gitu. Oh, berarti kan sudah mencapai nisab begitu. Nah, maka untuk penunaiannya nanti 2,5% itu. Nah, ketika kita mau masuk dalam kategori itu gitu, makanya kan sehingga ini kan nggak ada baku gitu kan. Nah, nisabnya pakai apa? Ya, nisabnya itu tinjauannya apa? Emas atau apa gitu kan? Kalau emas 1 bulan gajinya 88 juta kayaknya nggak ada kan gitu kan? Ya, kalau pakai ukuran hasil bumi tadi masih memungkinkan gitu kan. Gajinya berapa 1 bulan? 3 juta. Nah, contoh mungkin begitu kan. Maka berarti sudah mencapai nisab dan untuk dikeluarkan 2,5%-nya. Artinya seperti itu gitu ya. Atau kalau tidak mau masuk dalam kategori ini ya sedekah saja. Nggak masalah gitu ya. Jadi setiap dapat nanti disedekahkan mungkin 10% begitu itu tidak mengapa. Kemudian yang berikutnya terakhir adalah zakat hewan. Ya, zakat hewan ya. Jadi ada beberapa ketetapan terkait dengan zakat hewan. Yang pertama jumlah mencapai nisab.
Ya, nanti onta, sapi, kambing ini beda-beda. Yang kedua haul, ya sudah 1 tahun kepemilikan. Yang ketiga dilepas, jadi bukan diaritkan. Ya ternyata begitu ya. Jadi kalau sekarang diaritkan ini berarti nggak masuk dalam kategori. Tapi itu diumbar apa ya namanya, dia dilepas gitu ya. Ada tanah lapang yang kemudian dilepas di situ. Kemudian bukan hewan pekerja. Ya, jadi dia bukan hewan pekerja. Kan ada kayak sapi mungkin untuk membawa barang, sapi untuk bajak. Nah, itu tidak terkena. Ya. Nah, ini saya sebutkan di sini minimal ya untuk kemudian zakatnya onta itu 5 sampai 9 onta. Ya, jadi baru sudah kemudian zakat. Jadi kalau baru punya 8 onta berarti belum untuk mengeluarkan zakatnya. Nah, ini 5 sampai 9 5 ya, berarti artinya kalau 4 belum ya tadi ya. Ya, itu artinya apa? Dan ternyata apa? Yang dikeluarkan juga bukan onta, tapi 1 kambing. Makanya zakat itu kan sebetulnya sangat sedikit dari harta kita gitu ya. Gitu ya. Jadi kalau onta itu seperti itu. Nanti onta sudah untuk mengeluarkan juga zakatnya dengan bentuk onta itu ketika sudah memiliki 25 onta. Masya Allah gitu kan. Jadi sebenarnya zakat itu ya sangat sedikit dari harta kita yang untuk diambil. Adapun sapi ya nisabnya itu adalah ketika sudah memiliki 30 ekor sapi. Ya, oh itu juragan sapi, sapinya ada berapa? 25, ya belum zakat. Ya, karena zakatnya itu ketika 30 ekor sapi. Adapun kambing itu 40 sampai 120 ekor kambing. Ya, jadi minimal 40 berarti ya. 40 kambing baru untuk dizakati dan ketentuan-ketentuannya pun adalah seperti itu. Ya. Adapun terakhir kaitan dengan 8 asnaf yang berhak untuk menerima zakat mal. Ya, jadi kalau zakat fitrah kan jelas fakir miskin. Zakat fitrah, ya. Adapun kalau zakat mal yang pertama adalah fakir, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin, ya. Yang kemudian kedua adalah orang-orang miskin, wal amilina 'alaiha, dan yang bekerja ya, menjadi amil zakat mal, bukan amil zakat fitrah. Amil zakat fitrah bolehkah diambilkan dari zakat itu sendiri? Tidak boleh. Itu ya. Karena apa? Dia bukan pekerja khusus. Dia kan dadakan kan, bentukan dadakan gitu ya. Kalau itu memang di masjid kami memang ada badan khusus yang itu adanya pengurus yang mengurus, nggak masalah untuk diberi. Nah, nanti memegang zakat mal, kalau ada yang mau zakat mal, pas ketika zakat fitrah juga kemudian mereka juga yang megang, maka diberi nggak ada masalah. Itu kan wal amilina 'alaiha. Tapi kalau seumpamanya dadakan maka tidak untuk diberi dari zakat fitrah tersebut begitu. Diberi dari mana? Ya bisa dari kas masjid. Boleh. Itu kan. Jadi yang penting bukan dari zakat tersebut karena dia bukan amilin. Ya, kalau amilin itu adalah untuk zakat mal, ya. Wal mu'allafati qulubuhum, yaitu mu'alaf yang baru masuk Islam, lemah keimanannya, maka untuk diberi boleh. Kemudian hamba sahaya, ya. Kemudian ghorimin, orang yang terlilit hutang, tapi hutang yang halal atau yang mubah, ya, bukan hutang yang itu satu yang haram, maka itu tidak boleh. Kemudian fisabilillah, ya, fisabilillah orang yang berjihad di jalan Allah, dan yang 8 adalah ibnu sabil, yang tersesat dari jalan. Ya, jadi nggak punya ongkos, kehabisan ongkos, itu kan, atau kemudian dia tidak tahu harus pulang kemana, maka untuk diantarkan dan itu menggunakan pembiayaannya pakai zakat mal ini diperbolehkan. Ini mungkin wallahu a'lam bishawab, dari jadwal waktu sepertinya melampaui ya. Ini mungkin bisa kami sampaikan di majelis yang mulia ini terkait dengan fikih zakat, sekilas tentang masalah fikih zakat. Mana? Apa ada yang perlu tanyakan atau seperti apa? Kalau memang ada. Ya, silakan. Wallahu a'lam bishawab. Iya. Iya. Sekarang kan banyak orang pakai uang. Mana yang lebih afdal itu? Kalau kita kan makannya nasi beras. Nasi beras atau mie. Yang lebih afdal ini bukan enggak sahnya. Iya. Ini yang. Iya. Nah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasulillah wa alihi washabihi wa man wala amaba. Ya, jadi kalau kita berbicara untuk lebih afdolnya tentunya adalah dengan menggunakan barang makanan pokok ya.
di satu negeri tersebut. Jadi kalau seperti di kita ya makan pokok kita adalah beras, maka kita menggunakan beras ya. Jadi kalau tadi ya kita untuk berbicara terkait dengan afdolnya, karena kadang orang memang ingin mudahnya saja gitu kan, karena kan bawa uang sama bawa beras lebih ringan bawa uang kan gitu kan. Ya juga nggak ribet lah ya. Dan juga Bapak Ibu rahimakumullah, hal terpenting juga perlu kita perhatikan, minimal beras kualitas yang kita keluarkan untuk zakat, terutama kaitan dengan zakat fitrah ini adalah seperti beras yang kita makan, minimalnya begitu. Jadi yang paling afdolnya lebih bagusnya itu apa? Di atasnya itu gitu loh. Jadi jangan sampai kita makannya rojo lele gitu kan, atau yang mungkin 1 kilonya masuknya berapa ya? Sekarang itu sudah mungkin keanggapannya ada 125, 130 apa namanya per 10 kilo. Ya, kalau 130 kan berarti 1013 apa 13.000 kan begitu ya. Jangan kita makannya yang 13.000, yang kita untuk fitrahkan 10.000. Nah, kan gitu kan. Minimal sama seperti apa yang kita makan. Yang paling baiknya adalah yang lebih daripada itu. Karena kadang saya mendapati gitu masalahnya gitu. Jadi apa namanya yang dia makan apa, tapi yang nanti dia keluarkan yang lebih rendah dari kualitasnya, yang lebih rendah, lebih di bawahnya dari apa yang sering dia makan gitu. Nah maka nanti untuk mengeluarkan seperti itu ya, sebagaimana apa namanya saya di perumahan itu untuk juga menjadi apa namanya penasehat atau pengampu zakat begitu ya, untuk terutama di fitrah ini ya. Seperti kemarin di grup rame pertanyaan, karena di tempat kita ini seringnya pakai uang. Nah itu bagaimana gitu. Nah kemudian kita memberikan solusi, yaitu apa, boleh ketika pakai uang tapi nanti dibelikan beras itu sama panitia. Panitia nanti memberikan beras. Penunaiannya kepada yang berhak untuk menerima yaitu dengan menggunakan beras. Atau kalau seumpamanya bisa bekerja sama dengan warung, dengan toko, maka amil zakat fitrah itu bisa menyiapkan dulu beras. Jadi orang nanti ketika ketika ke situ meskipun bawa uang tapi beli beras dulu. Gitu kan, beli beras. Ini berasnya berapa? Sekian. Berapa kilo yang dibutuhkan? Sekian. Oh, berarti sekian. Dah, beli beras dulu. Ya nanti berasnya itu baru ditunaikan. Nah, ini yang lebih mudah, artinya seperti itu gitu ya. Tapi yang kita semakin sulitnya kita, contoh mungkin ya lebih berat bawa beras sebetulnya tidak masalah. Pahalanya tentunya akan lebih banyak sebetulnya begitu. Kita harus mencari berasnya, membawanya ke masjid atau membawanya ke tempat yang menerima zakat, maka itu tidak mengapa. Jadi kalau kita berbicara tentang afdolnya atau afdoliyahnya, yaitu zakat fitrah dengan menggunakan beras. Mungkin begitu Pak. Timbangannya bagaimana? Bagaimana Pak Mas timbangannya? Timbangannya itu berapa? Satu fitrah itu berapa? 2 kilo. Iya, ya tadi Pak. Jadi untuk per orang itu 2,5 kilo. Ya, 2,5 kilo untuk satu kepala, artinya itu satu orang begitu. Makanya sekarang kalau nanti kita lihat di yang sudah satu kemasan untuk zakat fitrah itu ada 3 pilihan tadi, ada 2,5, 2,7, ada yang 3 kilo. Itu. Nah maka artinya kalau kita anggota keluarga kita ada 5, contoh gitu ya, kita sama istri, anak 3, berarti kan 5. Ya udah berarti tinggal 3 beli 5 sak. Kan ringan gitu ya, langsung mudah gitu. Mau yang berapa? 2,5 atau yang 2,7 atau yang 3 kilo? Udahlah, yang 3 kilo aja. Lebih aman karena ada kelebihan daripada nanti takut 2,5 itu ternyata kurang gitu kan. Atau kita pilih yang tengah, 2,7. Ya sudah. Ya 2,7 berapa? Harga 30, contoh mungkin begitu. Ya udah, saya ngambil 5. Nah, 3 kali 5 berarti 15, 150.000. Nah, kan begitu. Nah, jadi ukurannya itu adalah sekitar segitu karena satu sok. Ya, satu sok itu 4 mud gitu kan. Yang tadi satu mudnya itu kurang lebih sekitar ya 650 ya, sekitar 650-an lah gitu. Maka itu dikalikan 4 maka kurang lebih sekitar 2,5 kilo. Mungkin begitu Pak. Wallahu a'lam bishawab. Ya, silakan Pak. Misalnya kita untuk bangunan masjid kita lagi bangun. Kita infak 10 juta misalnya. Yeah. Ternyata uang 10 juta itu kita ambil dari zakat barang kita yang ada. Nah kita mau ke masjid, saya mau infak 10 juta. Kenapa masuk akal? Kalau boleh dulu. Iya.
Ya, alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah. Jadi kan begini Pak, tadi kaitan dengan zakat mal itu kan sudah adanya yang berhak untuk menerima, itu adanya 8 asnaf tadi. Boleh untuk masing-masingnya atau berapa apa namanya untuk keberapa yang berhak tadi, fakir, miskin, kemudian mu'alaf, qulubuhum, atau kemudian yang terlilit hutang ya, atau ibnu sabil atau fisabilillah dan seterusnya begitu. Nah, kalau kita mau bisa, boleh nggak untuk semuanya? Boleh. Ya, contoh mungkin zakat mal kita 8 juta. Maka kemudian untuk kita bagi 1 juta 1 juta. Karena kan tadi ada 8 asnaf. 8 golongan yang berhak untuk mendapatkan itu. Nah maka tidak mengapa satu-satu. Atau ya cuma diambil 2 saja. Berarti 4 juta 4 juta. Kan gitu ya. Apa namanya fakir miskin. Ya atau fakir miskin dan kemudian yang terlilit hutang, ada saudara dia atau adik dia atau siapa dia yang kemudian terlilit hutang, itu kan utangnya utang karena apa namanya dulu makan nggak bisa maka dia harus berutang, dia berutang ke toko, hutang ke warung, ternyata di total 4 juta, ya sudah berarti fakir miskinnya 4 juta, kemudian yang 4 jutanya untuk membayarkan hutang saudaranya tadi. Nah itu tidak mengapa, artinya seperti itu boleh. Nah jadi artinya apa? Tadi ini untuk pembangunan masuk dalam kategori yang mana kan gitu ya. Jadi kalau semuanya di situnya ada, ya itu boleh. Tapi kalau tidak ada, maka tidak diperbolehkan. Jadi termasuk kalau kita melihat ya dari zakat mal itu tidak ada untuk membangun masjid, tidak ada. Itu kan. Jadi tidak ada asnaf yang kaitan dengan hal itu tidak ada gitu. Maka kadang ada orang, bagaimana Ustadz ini untuk santri yang nunggak di pondok, gitu kan? Nah, itu masuk dalam kategori apa? Santri yang di pesantren masih belajar, orang tuanya nggak mampu. Itu kadang kan ada itu yang sampai punya hutang 10 juta di pesantrennya sampai ini, itu bisa nggak dikeluarkan untuk zakat? Zakat malnya, zakat mal dari seorang yang nanti diberikan untuk itu. Nah ini ada para ulama menyebutkan dia akan masuk kalau ini pasti yang sudah jelas itu adalah fakir miskin. Karena orang tuanya kan nggak mampu sehingganya kan gitu kan. Ya beda lagi tentunya nanti tetap perlu tuh dicek. Yang bisa jadi karena dia malas bayar ke pondok gitu ya. Anaknya kuliah lancar-lancar aja gitu kan. Tapi pas ke pondok, nggak mungkin lah dikeluarkan dari pondok. Nggak mungkin di pondok nggak dikasih makan. Nah kan takut ada begitu. Tapi kalau ternyata dicek masuk dalam kategori fakir miskin, ya boleh. Ya atau kita sarankan Pak, yang jelas awal kita berikan dulu ini zakat mal yang diberikan kepada sampean itu maka sampean terima. Tapi anjurannya karena ini dari pesantren ada tunggakan yang diinformasikan kepada kami, maka bagaimana kalau nanti disalurkan untuk melunasi hutang tersebut? Karena pesantren juga butuh biaya kan seperti itu. Udah enggak apa-apa, benaran ini alhamdulillah malah saya terbantu, tertolong. Nah, itu kan jelas, tapi sudah tersampaikan oleh orang yang bersangkutan tersebut begitu. Nah, jadi artinya perlu untuk seperti itu. Ada yang kedua, itu masuk fisabilillah. Gitu. Tapi para ulama tidak menguatkan terkait dengan perkara ini gitu ya. Jadi karena orang thalabul ilmi itu adalah fisabilillah, termasuk orang di jalan Allah begitu. Yang karena yang jelas bahwa fisabilillah itu adalah orang yang berjihad di jalan Allah itu. Thalabul ilmi ya ada sebagian yang memasukkan dalam kategori ini, ada yang masuk yang tidak. Nah, jadi kalau kita melihat ya termasuk dari untuk pembangunan rumah Quran atau kemudian pembangunan untuk untuk masjid dan sebagainya tidak masuk dari 8 asnaf yang memang di situ golongan yang sudah ditetapkan untuk mereka yang menerima dari zakat mal. Mungkin begitu Pak. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Zakat mal ini. Iya. Ini kita ini kebanyakan memberi zakat mal itu kalau 8 asnaf itu yang saya lihat orang miskin. Iya. Yang orang miskin ini kebanyakan dari saudara-saudaranya, Iya. yang dikasih. Yang miskin ini kadang-kadang di orang-orang yang memberi zakat ini dianggapnya di bawah dia sedikit ekonominya atau di bawah dia. Yang saya tanya itu kadar miskin bagaimana yang wajib dikasih zakat itu. Kadang-kadang orang ini masih cukup tapi karena ekonominya di bawah dia dianggapnya miskin. Padahal kehidupan dia itu cukup. Dengan kekurangan tidak, tapi karena dia saudaranya atau pemiliknya dikasih zakat. Nah ini kadar kemiskinan bagaimana yang wajib zakat yang dikasih? Ya. Nah, alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man wala amma ba'.
terkait dengan definisi atau perbedaan fakir miskin ya. Jadi kan ini sebetulnya ada dua istilah memang. Ya, in nama sodakotu lil fuqara wal masakin. Ya, sungguhnya sodakoh itu adalah atau zakat tadi ya diberikan untuk ya orang-orang fakir dan miskin. Jadi nanti di mana dari keumumannya fakir miskin ini mereka adalah orang-orang yang sulit untuk mendapatkan kebutuhan pokok, itu ya. Jadi dua-duanya itu masuk dalam kategori ini, itu. Jadi sulit untuk mencarinya, itu. Yang kadang dapat, kadang juga ya tidak, itu ya. Kadang dapat, kadang juga ya tidak. Yang kalau kita nanti akan lihat kadar kesusahannya itu lebih susah mana? Lebih susah fakir, gitu ya. Jadi kalau miskin itu memang masih di atasnya lagi, karena diantaranya nanti kalau nggak salah dalam surah Al-Kahfi Allah menyebutkan ciri-ciri orang yang miskin itu yang dia sulit untuk memenuhi hajat kebutuhan untuk kebutuhan pokoknya, tapi masih memiliki alat yang bisa digunakan untuk mencari. Tapi kalau fakir itu nggak punya. Gitu ya. Tapi kalau fakir itu nggak punya, ya. Jadi contoh dia sulit untuk memenuhi kebutuhannya, tapi dia masih punya sepeda, punya becak, gitu kan, becak lah gitu. Itu ada alat. Nah itu masuk dalam kategori miskin, gitu. Tapi kalau dia tidak punya alat, gitu kan, maka dan dia sulit untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, maka dia masuk dalam kategori fakir, itu. Nah, jadi artinya apa? Nanti akan kita lihat dari sisi ini, gitu. Ya, sulit dan tidaknya. Jadi kalau dia dalam kondisi ketidaksulitan gitu ya, ya cukup gitu kan, tadi dalam kategori cukup gitu. Apalagi kadang kesulitannya itu pada perkara-perkara yang tidak pokok gitu kan. Karena kan kadang ada sih orang yang tidak sulitnya pada perkara yang pokok ya. Nah, mungkin kaitannya dengan begitu, pemalas atau ya dia untuk nyicil motor gitu kan, nyicil motor gitu. Jadi artinya apa? Dia sebetulnya punya uang untuk beli motor yang sedang, tapi dia pinginnya yang bagus, ya kan gitu kan? Kan dia pinginnya yang baru, contoh mungkin keluaran baru gitu kan? Yang sehingga akhirnya dia dari ini mengeluh. Kadang ya, waduh mau cicilan, nggak ada duit, nggak ada ini kan gitu kan? Nah ini kan sebetulnya bukan sesuatu yang pokok gitu. Ya padahal kan kemarin kamu punya uang untuk DP. Untuk DP kamu beli motor itu berapa? 7 juta. 7 juta beli motor second itu sudah dapat. Kan kebutuhannya kamu untuk kerja, untuk ke tempat kerja kamu gitu kan. Nah ini kadang kan ada orang yang modelnya seperti itu. Berarti apa? Ketika dalam kondisi sulitnya dia untuk membayar cicilan itu, ini kan bukan dalam kondisi yang kekurangan tadi sebetulnya gitu kan. Karena dia untuk memenuhi hajatnya bukan sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok gitu kan. Banyak kebutuhan sebagai pelengkap saja sebetulnya kan seperti itu gitu. Nah maka konsepnya itu adalah ketika sulit, ya, ketika kekurangan dan ketika sulit, baik itu masuk dalam kategori fakir maupun miskin. Hanya saja orang yang fakir kesulitannya itu lebih daripada orang yang miskin. Orang yang miskin, ya gambarannya Al-Quran menyebutkan yaitu apa? Mereka masih punya alat yang bisa mereka gunakan untuk mencari daripada keperluan dan kebutuhannya. Adapun orang fakir itu tidak memiliki itu semua. Nah, hanya saja nanti ketika kita mau memberikan yang itu sudah masuk dalam kategori fakir miskin dan itu kita berikan kepada saudara kita, itu lebih afdol. Yang penting saudara kita itu bahwa tanggungan hidupnya tidak ditanggung oleh kita. Gitu ya. Jadi artinya apa? Bukan adik kandung kita, itu atau orang tua kita. Boleh nggak kita membayar zakat gitu kan untuk orang tua kita? Nggak boleh. Kenapa? Orang tua kita ditanggung jawab kita, gitu kan? Ya jadi orang tua kita tanggung jawabnya kita, gitu. Bahkan apa? Istri boleh membayarkan zakat untuk suaminya, gitu kan? Istri mengeluarkan zakat, zakatnya diberikan kepada suami, gitu kan? Mas, saya tak zakat ke sampean aja lah. Loh kok bisa? Sampean kan miskin, gitu kan? Sampean miskin, gitu kan? Boleh, gitu kan? Tapi suami nggak boleh memberi zakat kepada istrinya karena istri tanggung jawab dia, seperti itu ya. Jadi kalau kepada keluarga famili yang memang bukan menjadi tanggung jawab dia, maka apa?
Rasul mengatakan laka ajron, bagi dirimu 2 pahala, pahala sedekah dan pahala menyambung silaturahmi gitu. Jadi kepada family, kepada keluarga itu lebih afdol ketika kita bisa menunaikan kepada mereka. Mertua bukan kewajiban kita. Boleh gitu ya. Kita punya uang zakat, mertua kita nggak mampu gitu ya, fakir miskin. Maka apakah boleh kita menunaikan zakat kepada mertua kita? Boleh. Karena mertua bukan kewajiban kita. Membantu boleh gitu kan. Kita untuk memenuhi hajatnya boleh kalau kita mampu untuk mertua. Tapi pada hakikatnya bukan kewajiban kita. Yang menjadi kewajiban itu ya anak-anaknya mertua kita gitu kan, yang berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan dari mertua kita tersebut gitu. Kalau kita tidak wajib. Jadi sehingga bolehkah kita untuk memberikan kepada mertua? Boleh. Gitu kan, kita memberikan zakat fitrah ataupun zakat mal kepada mertua kita. Wallahu taala alam. Ini mungkin Bapak Ibu rahimakumullah, dan sudah masuk waktu syuruk apa yang kita bisa kaji di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan memberikan satu kemanfaatan. Aku lu qouli hadza, astaghfirullahaladzim li wa lakum wa li sairil muslimin fi kulli jambil aqtar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambah